Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang fadilah bertaubat, dan ini akan menjadi fadilah yang terakhir dalam fadilah taubat ini. Jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas di antara fadilah orang-orang yang bertaubat adalah Allah berikan cahaya di hati, membersihkan noda yang menghitam akibat dosa yang dia lakukan. Maka taubatlah yang menjadi cara atau solusi kembali memutihkan hati dan cara pandang hati. Dan kita sudah bacakan banyak dalil tentang bagaimana pentingnya taubat untuk menjaga hati, karena hati kalau sudah menghitam maka dia akan terus bermaksiat, dan jangan sampai tertutup dari hidayah sehingga kita tidak lagi mendapatkan cahaya dari Allah. Kita sambung berikutnya fadilah daripada taubat, yaitu taubat menjadi penyebab seseorang masuk kembali dalam catatan Allah, artinya masuk kembali ke surga dan terhindar dari siksa neraka. Jadi taubat ini menjadi penyebab seseorang masuk surga, walaupun sebelumnya dia telah menghiasi dirinya dengan maksiat. Orang yang sudah penuh dengan maksiat hari-harinya itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah-tengah luasnya lautan. Jadi sibuk hari-hari hanya dengan maksiat, macam-macam, baik meninggalkan kewajiban maupun melakukan larangan. Dia bagaikan orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam tidak ada yang bisa diharapkan kecuali datang sekoci atau kapal yang menyelamatkannya. Begitulah ibaratnya. Maka orang yang sedang dalam keadaan bermaksiat tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali kapal itu datang, dan kapal itu adalah taubatan nasuha. Jadi yang bisa menyelamatkan orang taubat itu orang yang maksiatlah taubat. Kalau dia sempat mati dalam keadaan tidak bertaubat atau tidak sempat bertaubat, berarti tidak ada penyelamatan, gagal penyelamatan itu. Nah ini makanya disuruh segerakan taubat. Taubat itu jangan ditunda-tunda, jangan pernah terucap saufa, karena ada satu penyakit namanya taswif. Taswif itu bahasanya selalu mengucapkan saufa, itu
tenang aja, pasti saya taubat, tenang aja, pasti saya taubat, besok saya taubat, tenang aja, nanti malam saya taubat. Padahal umurnya mungkin ditentukan tidak sampai menjelang malam. Maka begitu terasa di hati maksiat ada, segeralah istighfar, segera memohon ampun kepada Allah. Itulah penyelamat kita. Dan kalau kita sudah naik ke kapal taubat, maka kita berlayar berikutnya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu solusi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nur 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah semua engkau wahai para mukmin, kata Allah. Wahai orang mukmin, bertaubatlah semua kepada Allah. Jadi Allah mengatakan ayyuhal mu'minun, orang mukmin pun bisa jatuh dalam dosa. Walaupun imannya menyatakan Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul, tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Makanya Allah katakan bertaubatlah engkau semua wahai orang-orang mukmin. Supaya apa? La'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Kita sudah diajak untuk mencari keuntungan dan keberuntungan. Kalimah Allah yang kita dengarkan setiap hari, yaitu Nabi ajarkan melalui azan, hayya 'alal falah, marilah kita merebut kemenangan. Falah itu satu kemenangan. Orang yang beruntung mendapatkan kemenangan itu adalah muflihun. Maka taubat termasuk orang yang mendapatkan falah, kemenangan. Jadi dosa itu bisa dilakukan oleh semua orang, tapi tidak semua orang berhasil menang di atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, kecuali taubat. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum yukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surah At-Tahrim ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau semua kepada Allah, semoga Allah menghapus semua keburukan dan kejahatanmu, lalu engkau yudkhilakum jannat, engkau dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Dalam ayat yang lain, surat Maryam 59 dan 60, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti setelah generasi terbaik, yaitu generasi para nabi, itu orang-orang yang jaga salat. Jadi sebelum ayat itu Allah sebutkan generasi-generasi sebelum, orang-orang yang berada di akhir zaman. Nabi Ismail, sebelum itu ayahnya Ibrahim, itu mengajarkan semua salat. Sampai ke Nabi Muhammad, generasi terbaik sepanjang sejarah alam, semuanya mendirikan salat. Lalu kata Allah, nanti menjelang akhir zaman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang sekelompok orang yang banyak, khalfun adha'u salah, mereka menyia-nyiakan salat, beramai-ramai tidak salat. Bukan itu saja, wattaba'u syahawat, lalu mereka mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka nanti semua dicampakkan ke dalam ghayya. Ya, ghayya itu ada yang mengatakan dalam tafsir lubang di dalam neraka. Jadi sekarang zamannya orang tidak salat, kecuali illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali yang taubat dan beriman lalu beramal saleh, faulaika yadkhuluna al-jannah, mereka lah yang akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, dan tidak dizalimi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah katakan, yang tidak salat akan berada di akhir zaman beramai-ramai, tapi masih Allah izinkan mereka ini masuk surga. Syaratnya apa? Yatubun, yaitu kecuali mereka bertaubat kepada Allah. Sekarang orang Pak, kita lihat, Masya Allah, bukan satu dua enggak salat, beramai-ramai meninggalkan salat. Lihat anak-anak kita yang berlabel Aceh,
berdarah Aceh, yang kita bangga-banggakan Serambi Mekah, cukup banyak yang tidak solat hari ini, cukup banyak. Dan ini adalah keadaan yang miris di tengah-tengah kebanggaan, dan ini terjadi di akhir zaman. Maka oleh karena itu tidak ada lain yang bisa memasukkan kita ke surga bagi orang yang pernah bermaksiat kecuali taubat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, surga itu menjadi impian, kerinduan bagi mereka yang benar-benar yakin bahwa Allah telah menyiapkan, dibantu dengan ayat, dibantu dengan hadis yang menggambarkan keindahan surga. Maka dulu orang-orang di masa Nabi SAW itu berebut untuk memasuki surga, berebut, Pak. Jadi mereka itu bukan hanya menunggu, berebut untuk mendapatkan surga. Di mana ada kesempatan masuk surga, salah satu cabang dari iman, apapun yang Allah katakan janji surga mereka raih. Dan salah satu yang paling kuat dan paling cepat, instan memasukkan orang ke surga adalah jihad fi sabilillah. Jadi surga ini menjadi cita-cita, impian terindah. Ada sahabat yang bernama Khaisamah bin Al-Haris. Khaisamah anaknya, Haris ayahnya. Ketika datang masa perang, saya lupa perang apa dalam riwayat itu, ayahnya dengan anaknya itu berebut untuk bisa ikut jihad demi mendapatkan surga. Ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Nak, engkau masih muda, ayah sudah tua, biarkan ayah yang berjihad, engkau jaga ibumu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu." Maksudnya engkaulah yang lanjutkan untuk menjaga mereka, biarkan ayah yang berjihad. Begitu kata Al-Haris kepada anaknya. Khaisamah menjawab, "Tidak ayah, tidak, biarkan aku yang terjun ke medan jihad. Ayah sudah tidak mampu, ayah sudah waktunya istirahat, istirahatlah di rumah, jagalah ibu, jagalah istriku, yaitu menantumu, jagalah anak-anakku." Begitu kata Khaisamah. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi cuma mengizinkan satu orang di antara mereka, karena harus ada yang menjaga keluarga. Tidak diizinkan dua-dua oleh Nabi, karena mereka berjihad pun itu menunggu putusan Nabi. Apa yang dilakukan Bapak Ibu yang Allah muliakan? Mereka mengundi, Pak. Diundi. Hari ini kita sibuk mengundi julu-julu setiap bulan. Mereka mengundi untuk kematian mereka. Begitu kerinduan mereka, diundi, dan yang keluar nama ternyata nama anaknya Khaisamah. Akhirnya dia gugur di medan perang. Khaisamah gugur, ayahnya bersyukur kepada anaknya yang syahid. Lalu ayahnya menunggu-nunggu kesempatan perang berikutnya. Di situ dia diizinkan oleh Nabi, akhirnya kedua-duanya syahid. Begitulah orang-orang dulu merindukan surga. Maka aneh kalau ada orang yang bermaksiat hari ini, kemudian mereka merasa yakin masuk surga padahal mereka tidak pernah bertaubat. Maka jihad adalah salah satu yang menyebabkan orang bisa masuk surga dengan cepat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kesalahfahaman yang sering dilakukan oleh orang yang membacakan ayat, yaitu dalam surat Al-Baqarah yang Allah mengatakan, Al-Baqarah 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berinfaklah engkau ke jalan Allah, lalu jangan engkau terjun atau binasakan dirimu sendiri. Orang kan hari ini ketika bicara jangan binasakan diri sendiri, maka dianggap semua perkara yang membinasakan diri dalam kebaikan dianggap itu tahlukah. Padahal di balik itu ada riwayat-riwayat yang diangkat dalam tafsir bahwa kita ada sedikit kesalahfahaman memahami ayat ini. Ada riwayat dari Abu Imran At-Tujibi, beliau mengatakan, dulu waktu menghadapi pasukan Romawi, pasukan perang ini
itu dipimpin oleh Abdul Rahman bin Khalid bin Walid, iaitu anak Khalid bin Walid. Pasukan Romawi sudah siap dari Konstantinopel, ya, dan mereka bersiap menunggu pasukan Islam. Nah, kemudian ketika mereka sudah berhadapan-hadapan, salah satu dari pasukan Muslim ini langsung bergerak maju. Jadi ada satu orang bergerak maju, Pak, tidak menunggu yang lain bergerak, dia bergerak maju sampai dia berhadapan langsung dengan pasukan-pasukan Romawi. Lalu teman-temannya dari belakang mengatakan, jangan ke situ, cegahlah. Lalu mereka mengucapkan la ilaha illallah, dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Lalu mereka membacakan ayat itu, masuk kepada kebinasaan engkau terjun ke dalam barisan orang-orang kafir, lalu engkau berperang dengan mereka sendirian, itu kebinasaan, jangan lakukan itu, kata teman-temannya semua. Lalu kemudian di situ ada Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat dari kaum Ansar. Mereka mengatakan, lalu beliau mengatakan, kalian telah salah memahami ayat. Lalu Abu Ayyub mengatakan, ketahuilah ayat itu turun kepada kami kaum Ansar, ya. Rupanya ceritanya setelah banyak kemenangan-kemenangan perang di masa Nabi, lalu orang-orang Ansar itu sudah mulai berbisik-bisik sesama mereka di belakang Nabi. Apa yang mereka bisikkan? Sepertinya kita sudah capek berperang, sudah saatnya kita menyarungkan pedang, ya. Kita kan bisa bercocok tanam, kita hidup dengan aman lah, tidak usahlah sampai pikir terus-terusan perang, begitu kata sesama kaum Ansar. Dan Nabi mengetahui itu. Lalu tidak lama setelah mereka merencanakan menyarungkan pedang, tidak mau lagi berperang, maka turunlah Al-Baqarah 195. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah, tetaplah engkau berinfak di jalan Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Apa maksudnya ini? Maksud Allah, jangan berhenti untuk menginfakkan harta di medan jihad fisabilillah. Jangan berhenti berjihad, baik jiwa, raga maupun harta. Jangan berhenti, kata Allah. Kenapa jangan berhenti? Innallaha ashtara minal mu'minin, karena seluruh harta, jiwa, raga kita, Pak, seluruhnya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ketika berjihad, kita jualan itu. Kita tawarkan ke Allah, ya Allah, aku tawarkan nyawaku untukmu, berapa engkau beli? Ku tawarkan hartaku, ya Allah, berapa engkau beli? Ku tawarkan setiap langkah tapak kakiku, berapa engkau beli? Ku tawarkan jasad ini dirobek-robek oleh pedang, berapa engkau beli, ya Allah? Apa kata Allah? Dibeli dengan bi anna lahumul jannah, Allah beli dengan surga. Maka tidak ada yang sia-sia semua perbuatan yang berhubungan dengan jihad karena merindukan surga, tidak ada yang sia-sia, ya. Allah mengatakan teruslah, jangan berhenti. Jadi jangan berhenti untuk melakukan jihad, baik dengan harta, jiwa, nyawa kita, jangan berhenti. Lalu apa maksud ayat berikutnya? Jangan engkau binasakan dirimu sendiri, atau jangan bawa dirimu ke dalam kebinasaan. Ternyata maksud ayat itu tahlukah adalah engkau binasa kalau engkau berhenti daripada berjihad. Itu maksudnya. Jadi bukan dianggap binasa kalau orang yang meneruskan jihad sampai kemudian dia berperang sendirian di tengah-tengah orang kafir, lalu dianggap mati konyol. Kan sering orang mengatakan bahwa itu kan mati konyol kalau sendirian, padahal dia bergerak itu untuk mencapai kesyahidan. Itu tidak dianggap tahlukah. Maksud Allah tahlukah, binasa, di dalam ayat ini yaitu yang binasa adalah mereka yang berhenti daripada berjihad. Kalau sudah mulai berhenti, lalu kita mulai menyibukkan diri dengan harta, kita mulai berfikir bahwa hidup kita harus nyaman di dunia hanya dengan memikirkan kolam renang di belakang rumah, lalu kita pergi ke kebun sawit setiap Sabtu Minggu di Takengon, lalu kemudian kita pergi ke kebun kopi kita, lalu kita panen sana panen sini, lalu kita menikmati durian-durian yang tumbuh di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mulai memelihara ayam, bebek dan seterusnya di belakang rumah kita,
lalu kita nikmati hidup itu. Tidak lagi ada pedang yang terangkat, tidak ada lagi uang yang kita kirimkan untuk jihad. Engkau binasa, kata Allah SWT. Disitulah tahlukah itu berlaku. Jadi jangan kira bahwa orang yang berbuat baik itu binasa walaupun dia berbuat baik sampai kemudian hilang nyawanya. Tidak. Yang binasa yang makan tidak berfikir untuk kebaikan. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, inilah yang kemudian dipahami oleh sahabat. Mereka meninggalkan dunia mereka demi mendapatkan keberuntungan, yaitu surga Allah yang kebahagiaannya tidak pernah luput oleh masa. Dulu sahabat bernama Handalah itu baru menikah, Pak. Baru menikah, tidak sempat mandi junub, tiba-tiba dipanggil perang. Entah lupa, entah karena begitu semangatnya untuk segera berjihad, dia lupa mandi. Akhirnya dia ikut berperang bersama Nabi, dan gugurlah dia. Ketika Nabi sedang mengecek jenazah-jenazah, lalu Nabi kemudian berhenti sejenak melihat keadaan jenazah dari Handalah. Ternyata ada tanda-tanda titik bekasan air pada Handalah. Lalu Nabi mengatakan dia telah dimandikan junub oleh para malaikat. Subhanallah, ya, merindukan surga sampai malaikat memandikan junub. Maka oleh karena itu, salah satu kesalahan kita adalah ketika kita tidak ambil bagian daripada jihad saudara-saudara kita. Hari ini, Pak, Yahudi telah menampakkan siapa mereka, walaupun kita sudah tahu kemunafikan yang mereka buat. Hari ini mereka mencoba melakukan genosida, menghabisi orang-orang di Gaza. Makanya diberi ultimatum sekian hari harus kosongkan. Mereka benar-benar ingin melaksanakan niat itu. Dan kita hari ini hanya mendengar dari televisi, lalu kita memberi komentar di grup-grup WA kita tanpa berbuat apapun. Maka kita termasuk orang-orang yang munafik dan merugi, dan kita ternyata tidak ada keinginan untuk berjihad. Makanya Nabi SAW menyebutkan beberapa hadis. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, hadis dari Abi Hurairah, man laqiya Allah bighairi asrin min jihad laqiya Allah wa fihi salmah. Barang siapa bertemu Allah ketika Allah tidak menemukan sedikit pun bekasan-bekasan jihad, baik pada badannya maupun pada pikirannya atau pada hatinya, tidak ada sedikit pun jihad, Pak. Jadi tidak ada pun tersentuh hati untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, membantu saudara kita, tidak ada. Maka dia bertemu Allah fihi salmah, ada retak iman. Kata Nabi, imannya retak kalau tidak ada sedikit pun asar bekasan jihad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan, man lam yaghzu, barang siapa yang tidak pernah berperang untuk berjihad, walam yujahiz ghazian, dan juga tidak pernah membantu orang-orang yang pergi untuk berperang, au yakhlif ghazian fi ahlihi bi khair, dan juga tidak pernah menolong keluarga dari orang-orang yang sedang berjihad, asabahullah ta'ala biqari'atin qabla yaumil qiyamah, maka dipastikan dia akan mendapatkan azab Allah sebelum datangnya hari kiamat. Nah, ini dari pagi sudah kita bacakan hadis ini, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Apa kata Nabi? Pilihlah di antara tiga, maka kita selamat dunia dan akhirat. Kalau tidak langsung ikut perang, maka berilah bekal untuk orang yang berperang. Kalau tidak mampu memberi bekal kepada orang berperang, maka tolonglah dengan harta kita kepada keluarga orang yang sedang berperang. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada lain yang bisa kita lakukan. Bahwa hari ini kita di sini tidak mungkin diizinkan untuk terbang lalu bergabung dengan pasukan-pasukan di Palestina, memperjuangkan tanah air milik mereka dan milik umat Islam secara umum. Maka berikanlah harta kita semampu mungkin, insya Allah. Mudah-mudahan dengan harta itu kita tercatat sebagai orang yang
ada sedikit keinginan untuk berjihad walaupun kita tidak mungkin bergabung bersama mereka. Jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai tiga-tiganya tidak ada satu pun yang kita lakukan. Tidak ikut perang, tidak pun berusaha menolong orang yang berperang, juga tidak berusaha menolong keluarga yang ditinggalkan oleh ayah mereka, isteri-isteri yang ditinggalkan oleh suami mereka karena mempertahankan agama Allah di tanah Palestin. Maka oleh karena itu malam ini diambil kesempatan kita berinfak semampu mungkin untuk perjuangan saudara-saudara semuslimin di tanah Gaza atau Palestin secara umum. Dan berikutnya kami akan serahkan mic ini kepada panitia, mungkin diwakili oleh Pak Muzakir untuk mengarahkan tentang sedekah untuk saudara kita di Palestin. Silakan Pak Muzakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Kurang jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz yang kami hormati, Bapak dan Ibu, para jemaah pengajian pada maghrib yang kami cintai, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, dan beberapa kali kami melakukan postingan untuk memberitahukan bahwa pada malam ini akan kita adakan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Gaza. Maka pada malam ini kami silakan petugas kita yang sudah duduk untuk mengedarkan jalan-jalan. Baca yang kali saya sampaikan juga bahwa mulai dari awal penggalangan dana dari tanggal 13 hari Jumat yang lalu sampai dengan saat ini ada dua cara yang kita lakukan dan terserah daripada hadirin sekalian. Yang pertama adalah dengan cara mentransfer langsung ke yayasan Mercy yang nomor rekeningnya sudah kami bagikan di WA. Kemudian cara kedua adalah dengan memberikan secara langsung kepada kami, baik berupa cash maupun melalui transfer. Nah, pada kesempatan ini bisa kami berikan adalah seperti itu. Sampai dengan saat ini memang ada beberapa lagi sampai kami dulu barusan ini masih banyak dari saudara-saudara kita yang terus mengirimkan infak terbaiknya kepada saudara-saudara kita di Gaza. Jadi yang bisa kami sampaikan di sini adalah transfer dan cash yang melalui dengan kami adalah sebesar 17.423.000 rupiah. 17.423.000 rupiah. Kemudian yang transfer langsung ke Mercy itu sebesar 5.200.000 rupiah. Jadi total 5.200.000 rupiah. Total keseluruhan adalah 22.623.000 rupiah. Itu saat kami posting sebelum maghrib tadi. Seolah akan terus berkembang dan bertambah terus, dan kami harapkan juga kepada jemaah sekalian agar bisa memanfaatkan kesempatan ini, dan insya Allah secara keseluruhan nanti hari Jumat di pengumuman Jumat akan kita lakukan pengumuman secara keseluruhan. Dan malam ini adalah merupakan malam terakhir kita
melakukan donasi untuk saudara kita di Gaza. Dan bagi Bapak dan Ibu sekalian, apabila masih ingin atau belum ada kesempatan sekarang, kemudian masih ada niat, tapi kesempatannya mungkin di bulan depan, itu mungkin nanti kami bisa berikan nomor rekeningnya. Bisa dibagikan nomor rekeningnya, bisa bawa dengan Ibu sekalian untuk mengirimkan sendiri. Jadi kami rasa yang itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian pada kesempatan ini kami mengucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian jazakumullah khairan yang sudah berpartisipasi dalam acara penggalangan dana pada malam ini. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah ya, kita telah mengambil andil dari salah satu ketaatan kita kepada Allah yang meminta kita untuk menegakkan jihad fi sabilillah melalui harta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menyatakan bahawa harta kita yang sejati cuma ada 3. Harta kita itu cuma ada 3. Kata Rasulullah, apa yang engkau makan itulah hartamu. Artinya kalau belum dimakan belum tentu menjadi harta. Orang Aceh mengatakan menyohana rezeki dari bibi itu biuluang. Kalau belum masuk ke tenggorokan maka itu belum harta ya. Begitu masuk dalam tenggorokan melewati maka dia menjadi milik kita sempurna. Berada di bibir, beradu sedikit lengan kita dengan orang, jatuh ke tanah, bukan rezeki kita. Tapi Nabi mengatakan kalau sudah lewat dari kerongkongan menjadi hartamu, namun ujungnya dia berada di septic tank ya. Ujung-ujungnya dia berada di septic tank ya. Apa yang kita makan semua mengalir ke sana, walaupun itu harta kita. Lalu yang kedua, Nabi melanjutkan apa yang kita pakai itulah harta kita. Kita beli baju sudah kita pakai, maka orang lain pun merasa malas untuk memakai baju yang kita sudah pakai karena dianggap itu milik kita, sekaligus itu sudah second. Maka yang kita pakai inilah pakaian kita dan itu harta kita. Itu harta kita, kata Nabi. Namun apa nasib dari harta kita yang bernama pakaian? Nasibnya dia menjadi usang. Kita meninggal, Pak, pakaian kita tergantung di lemari. Anak-anak kita tidak mau menyentuh pakaian kita karena tidak cocok nomornya. Kalau sudah terlalu tua maka pakaian kita digunting, dijadikan kain lap kaki. Bahkan ada yang sebelum tua pun pakaian kita begitu robek sedikit saja, lalu kemudian kita buat pakaian itu menjadi kain lap untuk angkat-angkat kompor, untuk ngelap-ngelap dapur. Begitulah nasib harta kita yang bernama pakaian ya. Dan harta kita yang terakhir, kata Nabi, ma anfaqta fi sabilillah, yaitu apa yang engkau infakkan di jalan Allah. Itulah harta yang sebenar-benarnya harta. Dia datang dari dunia, kita sedekahkan, kita berikan di jalan Allah, dan terus dia mengikuti kita sampai ke alam kubur. Dia tidak mengendap di septic tank, dia tidak berada di dalam lemari-lemari rumah kita, tapi dia mengikuti sampai ke alam barzakh. Lalu dia bangkit bersama kebangkitan kita di padang mahsyar, lalu dia membela kita di hari kiamat nanti. Itulah harta yang paling bermanfaat dari 3 harta kita. Maka oleh karena itu, camkanlah hadis Nabi ini hadis riwayat Muslim, Pak. Perbanyaklah infak daripada menghidupi diri sendiri dengan berbagai fasilitas. Fasilitas boleh, tapi jangan lupa itu semua akan berakhir. Rumah besar boleh kalau ada manfaat, tapi dia antara 2 pilihan. Kalau bukan kita meninggalkan dia, dia lebih dahulu meninggalkan kita dengan runtuh, retak, gempa bumi, macam-macam. Tapi harta yang kita beri hari ini, Pak, mungkin Bapak beri 100.000, 200.000,
bahkan mungkin besok kita bisa mendapatkan harta lain, dan kita bahkan sudah lupa apa yang kita beri untuk saudara kita di Palestin. Tapi ingat, walaupun kita sudah lupa, Allah tidak pernah lupa. Mudah-mudahan apa yang kita beri hari ini, walaupun tidak berharga di mata kita atau terlalu sedikit untuk dikirimkan ke sana, tapi insya Allah dia datang di akhirat nanti menyelamatkan kita. Maka bersyukurlah apabila hati ini terlindung dari sifat kekikiran. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.